activity based costing gitu ya. Jadi berdasarkan dari aktivitas untuk melakukan pembuatan produk gitu. Apakah biaya marketing membuat produk kita akan menjadi gitu kan enggak gitu kan. Apa saja yang bisa menjadi produk, nah itulah yang dijadikan di cost tersebut gitulah ya. Atau bisa juga dengan saya lupa namanya itu. Atau bisa juga dengan saya lupa namanya. Cuman kalian itu menambahkan margin dari setiap raw material. Misalnya saya beli raw material kayu gitu kan. Nah, saya tambahkan aja dari kayu tadi harganya 10.000, kemudian saya kasih margin 20% gitu kan. Jadi 12.000 gitu kan. Nah, itu bisa kemudian kalian tambahkan hasilnya jadi per produk. Nah, itu banyak cara. Gitu. Nah, di sini ada note, sebenarnya tidak ada cara pasti untuk menentukan harga gitu. Tapi ada metodenya gitu. Cuman yang harus diperhatikan adalah bagaimana menentukan value yang untuk ditawarkan oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian lanjut, nah ini ada strategi bagaimana kita menentukan strategi harga ya terutama ya. Sebenarnya ini ada video gitu ya, video mengenai mungkin kalian sudah nonton gitu ya, IP Man gitu ya. Jadi kenapa saya tunjukkan video mengenai peperangan atau berantem gitu ya, berantem yang bukan berantem ini berantem ada ininya apa namanya, tidak sembarangan lah gitu. Kenapa saya kasih gambar mengenai berantem gitu ya. Sebenarnya bisnis itu identik dengan perang ya. Strategi bisnis itu mengadopsi dari perang. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana antara dua kubu mungkin ya, Amerika dengan Asia gitu ya. Bagaimana mereka perang dagangnya seperti apa. Itu bisa kita lihat dari cara berantemnya mereka itu. Misal Amerika itu identik dengan tinju ya, boxing. Kalau Asia mungkin identiknya Wing Chun ya. Mungkin ada banyak, cuman lebih lebih populernya Wing Chun. Nah, ini kita langsung saja nonton videonya. Bagaimana mereka bertarung. Ini mungkin kalian nggak ada suaranya, di sini ada suaranya. Semoga tidak nge-lag. Pukulannya sampai ringnya saja terpental. Nah, ini saya stop aja. Nah, ini akhirnya adalah tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya. Saya bahas di bisnis gitu ya, penentuan harga gitu. Kalian bisa menentukan harga mengikuti cara Mike Tyson atau cara si IP Man. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalian tadi menentukan harga, tadi kan kalian sudah dapat tuh cost of goods sold ya, atau biaya produksi dari setiap produk. Kemudian kalian tentukan marginnya. Kalian mau menentukan marginnya mau menggunakan apa ya? Mau mengikuti cara siapa? Mike Tyson kah atau IP Man? Nah, kalau Mike Tyson ini biasanya menggunakan margin yang lebih besar. Marginnya sangat besar gitu. Terlihat dari produk-produk Amerika gitu ya. Mahal banget gitu ya. Kenapa? Karena dia menggunakan margin yang sangat besar. Padahal sebenarnya mungkin biaya produksinya murah gitu ya, tapi dia menentukan margin yang besar gitu. Nah, si produk-produk Amerika pun juga tidak sembarangan membuat produk gitu ya, membuat produk-produk yang mungkin kita pasti selalu bergantung sama mereka gitu ya, seperti mungkin teknologi sekarang gitu kan yang membutuhkan margin yang lebih besar. Atau misalnya kalian menggunakan cara IP Man gitu. Dengan margin yang lebih kecil gitu.
tapi dia ini menyasar ke semuanya gitu, menyasar ke customer segment semuanya. Terlihat dari produk-produk misalnya produk Cina gitu ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu kan, itu semua pasti ada produk Cina gitu ya. Dari apa namanya, misalnya produk-produk, misalnya katakanlah produk-produk tidak berguna, itu pasti produk Cina, sampai sampai kepala itu ada produk Cina gitu kan. Dan dia apa namanya, menyasar ke semua berbagai segmen. Beda kalau misalnya Amerika, misalnya yang terkenal adalah Harley gitu ya, Harley Davidson. Ini beda customer segmen gitu. Orang-orang yang mungkin pendapatannya lebih dari 1 M misalnya ya, misalnya pendapatannya 1 M gitu, untuk bisa mendapatkan apa namanya, si Harley Davidson. Kalau misalnya Kijang segala macam itu kan semua ada, atau produk-produk Cina. Nah itu bagaimana kalian bisa menentukan strategi untuk menentukan harga. Mau milih mana? Mau milih dari McTation kah atau IP Man? Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari film ini ya, yang dilihat adalah bukan siapa yang menang gitu ya, bukan siapa yang paling jago gitu ya. Sebenarnya siapa yang bisa bertahan hidup tadi ya. Balik lagi, bagaimana perusahaan kalian sustain, bagaimana perusahaan sustain. Makanya itu kalian bisa memilih lah antara McTation atau IP Man. Kemudian, nah ini lanjut, setelah menentukan price, harga segala macam sudah ditentukan, kemudian terakhir adalah, bukan terakhir sih, hasil akhir dari yang kalian itu adalah financial statement. Itu adalah profit loss, cash flow gitu ya, dan balance sheet. Apa bedanya gitu ya? Bedanya sebenarnya hampir sama gitu ya, cuman keywordnya aja saya kasih tahu, yaitu income statement. Kalau misalnya kalian tanya perusahaan mengalami laba atau rugi, lihatlah income statement. Kalau misalnya kalian mau lihat perusahaan ada uang atau enggak, lihatlah cash flow gitu kan. Nah, apakah di income katakanlah perusahaan kalian rugi, karena ya tadi di income statement ujung-ujungnya rugi gitu kan, apakah akhir dari kebangkrutan? Itu tidak gitu ya. Kenapa? Karena kebangkrutan itu dilihat dari cash flow gitu. Perusahaan punya duit apa enggak? Kenapa? Karena cash flow itu menjadi modal kalian, modal kembali di hari berikutnya. Berbeda dengan income statement. Nah itu perbedaan dari income statement. Cuma untuk menentukannya gimana? Sebenarnya sama. Tadi ya kalian sudah menentukan financial data segala macam, kemudian ditaruh aja di income statement. Tadi ada produk apa namanya? Ada produksi operasional, kemudian nanti ujung-ujungnya nanti dapatlah tuh tadi rugi atau enggak gitu. Kalau misalnya cash flow itu cuma tinggal kas keluar mana, kas masuk mana, akhirnya dapatlah cash flow gitu. Itu berbeda dari income statement dan cash flow. Kemudian yang terakhir adalah balance sheet. Nah, balance sheet ini keywordnya adalah seberapa kaya perusahaan kalian. Itu dilihat dari balance sheet. Nah, ini biasanya digunakan oleh, atau misalnya kalian mau menjadi seorang investor saham gitu ya, saham ya biasanya dilihatnya dari balance sheet. Pertama, mulanya balance sheet, menentukan harga saham. Nah, itu nanti terlalu jauh. Pokoknya balance sheet itu menghitung seberapa kaya perusahaan kalian. Nah, ini kita lanjut contohnya. Nah, ini profit loss ya. Nah, profit loss ini yang kiri ini punya saya gitu ya, yang saya buat. Yang kanan ini apa namanya, punya perusahaan yang sudah IPO, yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal. Cuman di sini saya kasih apa ya, strukturalnya aja. Struktural bagaimana melihat dari profit loss. Nah ini kalau misalnya lihat dari saya, ya pasti yang pertama yang di awal adalah apa namanya, pendapatan gitu ya, sales revenue gitu ya. Pasti pendapatan. Ada apa saja gitu. Misalnya kalian dari penjualan produk, ada apa. Nah, jadilah sales revenue. Ini bisa kita lihat di sini juga ada pendapatan operasi. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah biaya-biaya yang ada di pabrik tadi ya, biaya produksi gitu ya, produksi. Biaya apa saja yang ada di pabrik tadi gitu. Nah, kalau di sini ada namanya beban pokok pendapatan. Dan akhirnya dikurangin tadi ya,
total revenue dikurangi total ini cost of goods sold ini, kemudian dapatlah gross profit. Nah, gross profit ini sama yang ada di laporan keuangan PTKT, yaitu laba bruto atau biasa disebut gross profit. Nah, ini gross profit ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah operational cost yang ada di kantor, apa saja biaya-biayanya, gitu kan. Nah, ini juga ada apa namanya, yang di ini juga beban keuangan. Nah, ini pendapatan keuangan. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah jalan ya. Mungkin ada pendapatan-pendapatan lain seperti piutang gitu ya. Nah, ini juga masuk ke sini. Gitu. Akhirnya dapatlah nih laba sebelum pajak, yaitu namanya EBIT. Gitu. Nah, EBIT, kemudian ada namanya bunga. Di sini nggak ada bunga kan, karena dia tidak apa namanya, sudah tidak berhubungan lagi dengan bunga. Tidak berhubungan lagi dengan bank. Gitu. Kalau misalnya kalian skenario-nya minjem dengan bunga, ya berarti ada dikurangi dengan bunga. Kemudian setelah dapat dikurangi juga sama tax. Nah, ini beban pajak penghasilan. Nah, kemudian akhirnya adalah EAIT ini. EAIT yaitu adalah laba tahun berjalan. Nah, kalau di sini kalau ini adalah apa namanya, pembagian saham. Nah, ini beda lagi, nanti urusannya makin panjang. Gitu ya, karena ini kita hanya sekilas saja mengenai profit apa namanya, menyusun laporan. Soalnya panjang banget kalau misalnya kita cermati satu persatu. Nah, ini adalah contoh dari profit loss. Sebenarnya kalau kalian mau lihat mau benchmark ke perusahaan-perusahaan yang sudah IPO gitu ya, dan punya laporan keuangan ini, mungkin dia cuma begini doang gitu. Karena mereka nanti ada lampirannya di bawah, lebih detail gitu. Nah, kalau misalnya mau buatnya secara langsung, ya kira-kira seperti ini. Jadi sales revenue dulu, pendapatan yang dimiliki, kemudian biaya-biaya yang ada di pabrik tadi, gitu kan, kemudian biaya-biaya ada di kantor, kemudian dikurangi sama bunga, pajak, dan akhirnya dapat laporan laba bersih. Ya, itu profit and loss. Kemudian cash flow. Sama lagi tadi, cash flow. Kalau cash flow tadi aja, tinggal cash in, cash out. Selesai gitu kan, cash in, cash out. Nah, kalau misalnya di perusahaan gitu kan, itu lebih detail gitu, karena ada harus kas dari operasi, ada apa namanya nih, neto diperoleh dari operasi gitu segala macam. Ini banyak sebenarnya ada di belakang. Nah, ini cara gampangnya seperti ini. Nah, ini maksudnya apa nih nol ini? Ini adalah tahun pembuatan kalian. Misalnya kalian kan mau memulai, berarti kan kalian punya investasi gitu ya. Nah, investasi ini menentukan investasi ini kan kalian apa namanya, kalian kan sudah menentukan tadi ya cost segala macam, harga segala macam gitu kan. Kemudian kalian tentukan investasi kalian berapa. Nah, ada 300 juta, tapi ternyata pas di tahun nol kalian cuma butuh segini doang gitu. Makanya nanti kalian ada dapat apa namanya, pengurangan dari biaya si investasi tersebut untuk modal kerja di tahun pertama seperti itu. Nah, ini untuk cash flow. Nah, kemudian balance sheet. Nah, kalau balance sheet ini kita bahas sekilas aja ya. Balance sheet kita lihat, kita ambil dari perusahaan. Sebenarnya balance sheet untuk membuat si balance sheet ini ada 3 ya. Ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Nah, aset itu apa saja yang tadi kalian sudah saya jelaskan ya. Ada aset apa aja, ada aset lancar dengan aset tidak lancar. Ini dimasukkan ke semua. Maka tadi identifikasi dulu bisnis model kalian. Ada aset apa aja gitu ya. Kemudian kalian masukkan ke sini, kemudian kemudian baru di liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas adalah utang-utang, kayak misalnya tadi kalian minjem bank gitu kan. Nah, masukin ke sini. Atau apalagi misalnya ada ya pokoknya orang-orang yang punya hutang lah sama perusahaan kita. Biasanya kalau misalnya perusahaan baru ya kadang jarang sih buat apa namanya adanya liabilitas. Nah, kalau ekuitas adalah nilai dari perusahaan kalian berapa. Seperti itu. Nah, ini sekilas saja mengenai balance sheet. Nah, kemudian setelah kalian menentukan sudah membuat laporan keuangan gitu ya, profit and loss,
cash flow dan balance sheet. Kemudian kalian hitung nih feasibility study-nya. Cara menghitung feasibility study ada 4 ya, ada net present value, interest rate of return, EBIT period, dan BCN. Nah, kalau yang saya sensitivity analysis ini mengenai bagaimana perusahaan kalian sensitif nggak terhadap perubahan-perubahan tertentu. Nah, nanti kita bahas. Ya nih, feasibility study. Nah, yang pertama ada net present value. Net present value ini kalian tadi sudah punya investasi ya, sudah menentukan investasinya berapa. Saya tadi 300 sekian juta gitu. Nah, kira-kira nih 300 juta ini untuk 5 tahun ke depan nilainya berapa gitu. Nah, nilai. Makanya si net present value sebenarnya uang itu punya nilai gitu. Tadi kalian punya kantong 300 juta. Di kantong 300 juta. Kalau misalnya 5 tahun ke depan kira-kira nilai uang kalian ada berapa? Ini adalah NPV. Contoh misalnya gini, atau menentukan NPV itu gimana? Misalnya gini, misalnya ya, saya seorang developer bangunan. Ya. Saya mau, ada project nih, misalnya ada project di tempat A gitu ya. Ada project di tempat A, misalnya nilainya sampai 10 M gitu ya, misalnya 10 M. Nah, saya ini mau ke sana nih, mau ke sana itu katakanlah saya butuh mobil gitu, misalnya butuh mobil yang bagus ya, karena proyek saya 10 M gitu kan, masa saya mohon maaf katakanlah saya pakai Kijang gitu, masa developer mengenai saya pakai Kijang gitu ya, saya pasti beli mobil katakanlah, Accord misalnya seharga 700 juta misal gitu, 700 juta. Akhirnya saya dapet tuh ke sana gitu kan untuk untuk itu namanya kalau developer itu pokoknya dapet lah ya project-projectnya mereka, kemudian taken segala macam. Oke, nah ternyata pas dihitung-hitung costnya cuman 8 juta kan ya, 8 juta gitu ya, 8 juta. Nah berarti ada sisa dari 10 sampai berapa nih? 10 dikurangi 8 juta gitu ya. 10 dikurangi 8 juta, 2 juta gitu kan. Tapi tadi kan kita beli mobil, katakanlah beli mobil pakai duit perusahaan 700 juta, berarti kan 1,3 juta gitu kan. Net present-nya, net present dari si investasi tadi. Investasinya berapa tadi? 800 juta, 800 700 juta. Berarti 5 tahun ke depan, katakanlah proyeknya sampai 5 tahun ke depan, berarti 807 juta itu nilainya adalah 1,3 M. Itu nilai dari uang. Tapi sebenarnya itu cuma net present gitu. Ada value-nya. Nah, menentukan value dari uang itu nanti ada namanya, kalian pakai tabel bunga segala macam lah nanti bisa kalian bisa kalian cari di internet mengenai tabel bunga seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari NPV gitu. Kemudian syaratnya apa kalau misalnya layak gitu ya, NPV-nya harus lebih dari 0 gitu, itu pasti gitu. Kalau misalnya NPV sama dengan 0 ya berarti sebenarnya bukan tidak layak sih, tapi dicek kembali gitu ya, dikaji kembali kenapa kok bisa tidak layak gitu. Atau misalnya kalian memang tidak mencari kelayakan gitu, misalnya kalian usahanya di bidang sosial ya, berarti NPV sama dengan 0, itu it's okay aja gitu. Kalau misalnya NPV kurang dari 0 ya nggak layak. Makanya kalau misalnya kalian sudah tahu mengenai NPV ini, kadang suka berpikir, uang saya di tabungan 5 juta nih, kalau misalnya saya tidak pakai apa-apa, karena saya tidak menggunakan ini investasi gitu kan, saya tidak gunakan dengan hal yang bermanfaat, ya mungkin nilai dari uang kalian untuk kedepannya kurang dari 0 gitu kan, berarti uang kalian tidak ada nilainya gitu, malah bisa dibilang rugi gitu. Itu salah satu dari NPV. Kemudian yang kedua adalah interest rate of return. Nah, interest rate of return ini cara bahasa gampangnya adalah tingkat pengembalian dari modal gitu, atau bisa saya sebut dengan optimisme
dari si perusahaan. Kira-kira saya bisa kira-kira saya seberapa optimis eh, uang yang saya investasikan kembali ke saya. Nah, itu adalah interest rate of return. Syaratnya apa? Syaratnya adalah IRR harus lebih besar dari MIRR. Nah, MIRR ini adalah minimum uh, attractive rate of return. Nah, MIRR ini ditentukan dengan banyak caranya. Misalnya tadi kalian dengan cara berhutang gitu ya. Arti MIRR-nya ya bunga tadi, bunga yang ditetapkan sama si bank. Gitu. Misalnya bunganya berapa? 9%, ya berarti MIRR-nya 9%. Dan IRR-nya harus lebih dari 9%. Gitu. Kenapa? Karena kalian harus membayar bunga. Kalau misalnya kurang dari 8%, ya berarti kalian membayar bunga aja pot-potan, gimana saya mengasih kayak si investor. Gitu kan. Nah, itu salah satu dari interest rate of return. Kemudian yang ketiga adalah payback period. Ya, payback period ini satuannya tahun gitu ya. Berapa tahun di tahun keberapa perusahaan kalian akan balik modal. Nah, ini adalah payback period. Berbeda dengan break even point. Kalau break even point adalah berapa jumlah produk yang harus kalian jual gitu. Berarti satuannya quantity. Kalau payback period adalah tahun. Nah, itu perbedaan dari payback period sama break even point. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ya harus kurang dari waktu yang ditentukan. Misalnya tadi saya mau 5 tahun, ya berarti harus kurang dari 5 tahun. Itu tergantung sama kalian gitu. Tergantung sama kebijakan atau selera investor mungkin ya. Saya pokoknya saya mau investasi kurang dari 5 tahun gitu. Pas kalian hitung-hitung seret, kurang dari 5 tahun, misalnya 4 tahun gitu. Oh ya udah layak. Ini investasi layak dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah benefit cost ratio ya. Benefit cost ratio ini sebenarnya cuma kalau rumusnya tinggal kalian bandingkan gitu ya antara arus kas masuk dengan arus kas keluar, tapi berdasarkan dengan nilai uang tadi ya dari setiap tahun ke tahun. Itu dibandingkan uang masuk dibanding uang keluar. Misalnya kalau syaratnya kalau R lebih besar daripada 1, berarti itu layak gitu atau aman. Perusahaan kalian bisa dibilang aman. Kenapa? Karena uang yang keluar itu lebih kecil dibanding uang yang masuk gitu. 1 kalinya dari si uang keluar. Kalau misalnya kurang dari 1, ya berarti tidak aman. Nah, kalau misalnya kalian BCR-nya lebih dari 2, katakanlah ya, berarti uang masuknya 2 kali lipat dari uang keluar. Berarti menandakan bahwa perusahaan kalian bisa mengembangkan lagi gitu. Mengembangkan usaha lagi. Kenapa? Karena di situ kalian ada namanya idle money atau uang yang nganggur. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan dari si feasibility study. Seperti itu. Nah, oke, ternyata sudah selesai ya. Mungkin cukup presentasi dari saya, sharing saya. Ada yang saya serahkan lagi mungkin ke Mas Rino ya. Ada pertanyaan. Oh iya, gimana? Boleh salah satu dulu aja. Uh, ya, untuk bisnis yang baru, financial statement sebenarnya kalau butuh, ya financial statement ini hanya sebagai patokan kalian gitu. Jadi kan tadi kalian sudah merencanakan ya, planning segala macam, mendapatkan kira-kira saya dapat segini, dan untungnya segini. Kalau misalnya tidak terlaksana,
Nah, berarti kalian bisa apa namanya menjadi evaluasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk modal sendiri ya, untuk misalnya pemilik sendiri sebenarnya tidak perlu gitu. Tidak terlalu perlu, tidak terlalu perlu. Kenapa? Karena yang penting adalah pencatatannya saja. Cuma nanti kalau misalnya kalian sudah berkembang gitu ya, sudah berkembang dan ingin mengembangkan usaha dan ingin membuat atau ingin apa namanya mencari investor, itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena itu menjadi track record kalian dalam perusahaan kalian gitu. Jadi dilihat track record gimana, menurunkah, stabilkah atau meningkatkah. Nah, itu dilihat dari laporan keuangan. Makanya apa namanya ya tadi, kalau misalnya kalian mau mengembangkan perlu contoh saja, misalnya kalian mau misalnya kalian menjadi investor ya, mau nanam saham katakanlah gitu kan. Sebenarnya mau nanam saham kan tidak hanya melihat dari nilai saham gitu, tapi dilihat dari apa namanya laporan keuangannya mereka, apakah mereka rutinkah pembagian sahamnya kah, ataukah perusahaannya punya utang yang banyak gitu kan. Jangan-jangan nanti usaha saya gitu kan, uang saya gitu kan, uang saya sudah saya investasikan ke perusahaan, tiba-tiba disalahgunakan oleh perusahaan misalnya untuk membayar utang gitu kan, karena membayar utang kan apa namanya tidak produktif gitu kan. Maksudnya seharusnya uang yang didapat oleh perusahaan tadi bisa digunakan untuk menambah kapasitas gitu kan, misalnya sehingga kalian dapat keuntungan yang lebih, keuntungan yang meningkat gitu. Nah, itu apa namanya penting atau tidak pentingnya dari laporan keuangan. Itu mungkin semoga terjawab. Ya. Hmm. Ya, ya ini penting juga nih. Bisa dilihat juga dari kalau saya melihat juga dari bisnis kalian tadi, balik lagi ya, kenali bisnis Anda. Gitu. Misal uh, kan ada tuh bisnis dari hulu ke hilir, ya kan? Maksudnya hulu ke hilir itu, kalau hulu kan pasti customer segmennya beda, yaitu bisnis to bisnis, gitu kan. Kalau misalnya hilir biasanya itu dari apa namanya bisnis to konsumen. Nah, biasanya kalau bisnis to bisnis pakai IP man gitu. Kalau misalnya ke hilir itu biasanya pakai McTesson. Contohnya gimana? Contohnya saya mau jual kopi, bubuk kopi gitu kan. Bubuk kopi aja ya, bukan kopi seduh. Beda ya, kalau misalnya saya jual bubuk kopi ke tempat kopi, pasti marginnya kecil. Tapi ketika si tukang kopi ini menjual kopi yang tadi dijual ke konsumen, pasti marginnya lebih besar. Seperti itu. Nah, itu juga bisa dilihat dari apa namanya posisi kalian, usaha kalian ada di mana, seperti itu. Jadi apa namanya, iya kenali bisnis Anda dulu aja gitu. Sasarannya siapa? Mungkin itu dari saya. Ya, saya sampai sekarang masih tim IP Man. Kenapa? Karena saya belum berani masuk ke McTesson. Karena iya, karena itu resikonya sangat tinggi. Bagus sih. Iya. Kalau saya jawab tergantung situasi ya. Kalau sekarang ya, kalau situasi sekarang saya sarankan adalah memperluas jaringan gitu. Jadi untuk situasi sekarang ya, itu ya berharap boleh gitu ya, tapi mungkin jangan terlalu berharap untuk apa namanya untung gitu ya. Bertahan saja sudah apa namanya sudah bagus gitu. Tapi untuk kondisi sekarang menurut saya lebih baik menambah jaringan. Itu mungkin dari saya. Dilihat dari kondisi ekonomi juga ya, seperti itu. Mungkin terjawab? Iya. Hmm.
Iya, ya, ya. Kalau berhutang memang butuh apa ya namanya? Butuh research dalam gitu ya, karena tidak hanya kalian apa namanya? Tidak hanya kalian melihat apa namanya? Tidak kalian pengen kan maksudnya gini, hut, apa tujuan kalian hutang apa gitu. Tadi balik lagi tujuan kalian hutang apa? Misal kalian mau nambah produk atau mau nambah cabang gitu kan. Nah kira-kira apa namanya butuh nggak nambah cabang di kondisi sekarang gitu. Kalau saran saya adalah ya tadi kolaborasi, mengurangi risiko apalagi di kondisi sekarang gitu. Atau malah perbaiki bisnis model kalian. Contoh misal saya di warung kelontong saya, warung kelontong saya itu bener-bener drop banget. Yang tadinya omsetnya bisa per hari bisa 12 sampai 15 juta gitu ya. Sekarang di masa pandemi itu turun setengahnya, berarti 6 juta per hari gitu ya. Nah, itu sangat sangat berefek. Nah, saya bikin apa namanya bisnis model baru. Gimana? Ya saya buat bagaimana produk saya sampai ke mereka karena tadi kenali juga produk kalian. Produk saya waktu di pas di kelontong itu yaitu produk primer gitu. Berarti produk kebutuhan sehari-hari si apa masyarakat gitu kan. Nah, gimana caranya saya memberikan produk saya atau menyampaikan wah ada produk saya gitu kan. Ya berarti lewat WhatsApp gitu ya. Berarti saya reply reply itu bis model. Berarti saya punya strategi ya udah saya pinta ini nomor-nomor WhatsApp WhatsApp dari mereka dari masyarakat, kemudian setiap hari atau setiap pagi gitu ya, setiap pagi atau jam-jam tertentu saya WA, saya broadcast gitu, ibu sudah apa mau mau belanja nggak, ini ada ini yang gini-gini ya, terus kemudian saya kirim. Nah tadi kan customer relationship ya. Nah, channelnya gimana ya? Berarti saya kirim. Nah, saya kirimnya lewat apa? Ya bisa lewat motor dengan cara gimana? Dengan cara zona waktu. Untuk apa? Untuk mengurangi bolak-balik gitu. Zona waktu misalnya uh, kalau saya pakai 4 sorry. Iya, 4 zona waktu. Pagi, siang tuh jam 10 gitu ya. Pagi itu jam 7 sampai jam 8, siang tuh jam 11 sampai jam 11, siangnya lagi tuh jam 2 gitu ya, jam 1 sampai jam 2, yang terakhir itu sore mau tutup gitu. Jadi saya apa namanya tidak tidak kos yang terbuang dengan bensinnya pun segala macam itu tidak terbuang dengan banyak. Mungkin itu untuk sekarang ya, untuk kondisi sekarang pinjaman hutang itu sangat menurut saya kurang kurang banget untuk sekarang. Dan saran saya adalah perbaiki lagi bisnis model kalian gitu, kenali bisnis kalian dulu, customer segmennya siapa gitu ya, value propositionnya bagaimana, customer relationshipnya bagaimana, channelnya bagaimana. Nah itu semua kalian ubah atau kalian perbaiki gitu. Mungkin semoga terjawab. Iya, silakan. Hmm? Iya, di era sekarang ya. Ya kalau di era sekarang memang apa ya harus pinter-pinter apa namanya nyimpan duit gitu ya. Kalau menurut saya memang dropshipper untuk sekarang. Cuman apa balik lagi tadi produk apa yang kalian jual, terus apa namanya bisa nggak kira-kira pakai dropshipper segala macam gitu sih. Paling kalau misalnya kendala dari dropshipper pun di ini ya, di vendor mungkin ya, cari vendor yang tadi saya sudah ceritakan gimana caranya kalian bisa apa namanya kompetitif di marketplace tersebut gitu ya.
dengan harga dan pelayanan segala macam. Gitu sih paling jawaban saya. Ada lagi? Hmm? Kalau cocok ya, aduh cocok. Cocok. Sebenarnya ya kalau cocok nggak cocok sebenarnya dari ini ya, dari bisa jadi dari kegiatan kalian sehari-hari gitu. Saya punya teman gitu ya, punya teman ya A dengan B gitu ya. Mereka mau jual kopi gitu ya, tapi ternyata si B itu tidak laku. Kenapa? Karena memang sehari-harinya bukan dengan kopi gitu. Jadi cocok nggak cocok itu tergantung dari sifat atau keinginan kalian gitu, kegiatan kalian segala macam. Nah, kalau saya kan memang saya apa namanya kecocokan saya memang mungkin tidak di hulu ya, tidak berhubungan dengan konsumen. Memang saya berhubungan bagaimana saya bisa menawarkan produk saya ke bisnis to bisnis gitu. Bagaimana saya membuat cara saling mutualisme gitu ya, saling menguntungkan dari sama lain. Sebenarnya kalau cocok nggak cocok ya itu tadi tergantung dari kalian, kegiatan kalian apa, cita-cita kalian apa, itu penting banget. Background kalian apa itu juga penting gitu. Nah, itu juga background itu juga penting. Background saya kan teknik industri gitu ya. Berarti kan saya apa namanya eh, berhubungan dengan beberapa produk segala macam, pengiriman segala macam gitu ya. Pasti saya menganalisa dari sana gitu. Beda kalau misalnya mungkin saya ada informatika segala macam gitu, membuat mungkin ada yang mau menjadi apa punya usaha website developer atau apalah gitu, atau misalnya backgroundnya peternakan, pertanian, usaha pertanian, peternakan segala macam. Nah, itu juga penting sih. Cocok gak cocok yaitu dari background kalian. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Mungkin kami ya. Sebenarnya bisa kalian lihat di produk Xiaomi ya. Produk Xiaomi kan ada itu yang awal-awal murah gitu ya. Tiba-tiba kok ada apa ya saya lupa Realme 10 apa segala macam itu mahal banget. Nah, itu bagaimana komen dari masyarakat kita itu bisa kalian cek. Cuman kalau pengalaman saya gini, eh, kalian sudah punya brand, kalian sudah punya nama gitu kan, dengan apa namanya karakteristik kalian gitu. Kalau misalnya tiba-tiba berubah karakteristik, kadang itu membuat konsumen bingung atau ya membuat si konsumen bingung. Tapi bisa jadi kalau misalnya kalian mau uh, ubah gitu make fashion, tapi jangan terlalu make fashion gitu. Jadi perubahannya jangan terlalu terasa gitu. Kayak misalnya saya waktu itu telur ya, misalnya telur gitu ya, saya jual telur. Telur kan kadang jadi mahal banget, kadang jadi murah banget gitu kan. Nah itu apa bagaimana cara kalian menyiasati dari uh, cara atau metode yang kalian gunakan. Itu sih mengenai make fashion. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih lanjut mengenai apa tadi apa cara make fashion atau Epiman, lihat-lihat aja produk-produk yang ada di luar, bagaimana feedbacknya, bagaimana cara analisa pasar. Sebenarnya gampang, kalian bisa buka aja
apa komen-komen mungkin siapa yang suka baca komen gitu kan. Nah itu lihat tuh komennya bagaimana responnya, bagaimana apa pendapatnya, bagaimana tingkat penjualannya segala macam. Nah, itu bisa kalian apa namanya baca-baca. Gitu mungkin. Semoga terjawab. Iya. Uh, ya, ya, mangga yang ingin bertanya. Oh iya, boleh. Boleh, silahkan aja yang mau tanya-tanya mengenai atau sharing-sharing gitu ya mengenai apa namanya bisnis, bisa dari Line, bisa dari WhatsApp atau add saya aja di LinkedIn. Gitu, tiga-tiganya gitu. Udah nggak ada ya? Iya. Ya. Ah, iya. Boleh, boleh. Boleh banget. Boleh banget. Iya. Iya, boleh. Iya, boleh. Ini saya sharing aja ya. Oke.